Kaisar Naga Abadi Chapter 1781 Bahasa Indonesia. Bab 1781, Manfaat dan Imbalan. Penerjemah, 549.690.339. Ini sebenarnya kekacauan primordial yang samar-samar. Mata keenam orang itu meledak dengan cahaya yang menyala-nyala. Kekacauan primordial muncul, dan kekacauan muncul. Kekacauan primordial yang samar-samar adalah eksistensi yang setara dengan kekacauan primordial yang samar-samar. Itu adalah harta dunia, yang lahir sebelum penciptaan dunia. Itu sangat berharga dan misterius. Adapun hukum kekacauan primordial, itu juga merupakan salah satu dari 10 hukum tertinggi. Seperti yang dikatakan oleh tetua berjubah putih, ketika seseorang menerobos ke alam kaisar dan memadatkan dunia kecil, mereka akan memurnikan gumpalan kekacauan primordial yang samar-samar. Dunia kecil akan menjadi lebih stabil dan kuat, jauh melampaui dunia kecil biasa. Ini adalah harta tak ternilai yang sulit didapat. Hati mereka membara karena gairah. Orang tua berjubah putih itu tersenyum, tentu saja pewaris perak tidak hanya akan menerima hadiah ini. Namun, Anda sekarang berada di alam bijak. Di alam bijak, Anda hanya dapat mengembangkan satu jenis hukum. Anda memiliki kekuatan magis sekarang dan tidak memerlukan warisan lainnya. Namun, ketika Anda berkultivasi hingga tingkat kaisar, Anda dapat menguasai banyak jenis hukum. Hukum akan menyatu dan berubah tanpa henti. Saat itu, Anda membutuhkan warisan yang lebih kuat. Oleh karena itu, setelah Anda mencapai level kaisar, Anda akan memiliki kesempatan untuk datang ke sini untuk mendapatkan warisan. Selanjutnya, sebagai pewaris perak, saya akan memberi Anda token warisan perak. Di masa depan, Anda dapat memobilisasi sebagian dari kekuatan Sekte Hunyuan. Pewaris yang lebih rendah dari Anda harus mendengarkan perintah Anda. Kata-kata godaan lelaki tua berjubah putih itu membuat mata Huang Ling dan 5 orang lainnya berbinar. Senior, syarat apa yang harus kita setujui? Seorang wanita tak tertandingi di antara 6 orang itu bertanya. Wanita ini secantik peri, dan setiap gerakannya dipenuhi godaan yang tak ada habisnya. Syaratnya sangat sederhana. Anda adalah pewaris perak, jadi tentu saja Anda harus mendengarkan pewaris emas. Orang tua berjubah putih itu tersenyum. Seseorang telah mendapatkan pewaris tingkat emas. Salah satu pemuda berkata dengan tidak percaya. Orang ini adalah anak kematian, yang mengendalikan hukum kematian. Itu benar. Setelah bertahun-tahun, salah satu dari mereka telah menjadi pewaris emas. Kata lelaki tua berjubah putih itu. Seketika, wajah keenam orang itu berubah menjadi jelek. Mereka semua adalah favorit surga dan mereka bangga. Mereka ingin menginjak favorit surga lainnya dan mencapai puncak. Sekarang, mereka disuruh mendengarkan lagu favorit surga lainnya. Bagaimana mereka bisa menerima hal ini? Terutama anak kematian. Dia adalah putra dewa dan ditakdirkan untuk menjadi ahli puncak di masa depan. Bagaimana dia bisa mendengarkan orang lain? Senior, jadi bagaimana jika aku tidak menurut? Anak kematian bertanya. Jika kamu tidak mendengarkanku, aku akan mengirimmu keluar dan mendiskualifikasi kamu sebagai pewaris perak. Kata lelaki tua berjubah putih itu. Hal ini membuat wajah keenam orang itu menjadi sangat jelek. Dia bahkan lebih tidak mau membiarkan kesempatan yang dia peroleh hilang begitu saja. Lebih jauh lagi, saya tidak meminta Anda untuk membuat janji lisan. Saya ingin Anda bersumpah darah untuk mematuhi pewaris emas. Kata lelaki tua berjubah putih itu. Senior, bukan tidak mungkin bagi kita untuk mematuhi pewaris emas, tetapi jika dia mengajukan permintaan yang berlebihan atau tidak mungkin hanya karena dia adalah pewaris emas, apakah kita harus mematuhinya? Si cantik tak tertandingi bertanya. Itu sangat sederhana. Saat Anda membuat sumpah darah, Anda dapat menambahkan beberapa syarat. Jika perintah pihak lain bertentangan dengan ketentuan yang Anda tambahkan, tentu saja Anda tidak perlu mendengarkannya. Anda tidak akan melanggar sumpah dan terpengaruh oleh sumpah darah. Kata lelaki tua berjubah putih itu. Mata keenam orang itu berkedip-kedip. Meski begitu, mereka tidak bersedia. Pandangan lelaki tua berjubah putih itu beralih dan dia berkata, tentu saja, aku juga akan memberimu kesempatan. Anda punya waktu 20 tahun. Setelah itu, Anda bisa menantang pewaris emas.
Siapapun yang menang dapat menggantikan mereka dan menjadi pewaris emas baru. 20 tahun. Saat ini, mata keenam orang itu berbinar. Bagi mereka, 20 tahun telah berlalu dalam sekejap mata. Anak kematian sangat percaya diri. Dia bisa mengalahkan siapapun di generasi yang sama. Anak kematian adalah orang pertama yang berbicara. Senior, bisakah Anda membiarkan kami melihat seperti apa pewaris emas terlebih dahulu? Saat ini, Huang Ling berbicara, dan ada tatapan aneh di matanya. Lu Ming tidak datang ke sini. Dengan bakat Lu Ming, tidak bisakah dia menjadi pewaris? Dia sangat penasaran. Tentu saja Anda bisa. Orang tua berjubah putih itu tersenyum. Dengan lambaian tangannya, sesosok tubuh muncul di langit. Itu adalah Lu Ming. Lu Ming. Itu Lu Ming. Mata Huang Ling dan Long Chen berbinar. Itu dia. Mata anak kematian bersinar dengan cahaya yang mengejutkan. Yang lainnya juga sama. Itu memang dia. Bakatnya sangat menakutkan. Kata pemuda lainnya. Saat mereka melintasi jurang sebelumnya, Lu Ming masuk lebih dulu. Belakangan, dia bahkan mengalahkan tubuh kacau itu. Mereka sudah lama mengingatnya. Senior, saya setuju. Kata Huang Ling. Saya juga setuju. Long Chen menimpali. Dengan cara ini, 3 orang setuju. Saya akan setuju meskipun saya punya. Wanita tak tertandingi itu tersenyum. Dia sangat menawan dan menawan. Anak kematian dan yang lainnya mau tidak mau melirik lagi. Lalu, 2 orang terakhir juga setuju. Baiklah, kamu bisa mengambil sumpah darah. Kata lelaki tua berjubah putih itu. Segera, semua orang bersumpah darah. Tentu saja, mereka menambahkan beberapa syarat pada sumpah darah. Mereka dapat menerima pesanan normal, tetapi mereka tidak harus mendengarkan pesanan khusus. Baiklah, sekarang aku akan memberimu token warisan perak. Juga, aku akan menyegel kekacauan primordial yang samar-samar di dalam token. Orang tua berjubah putih itu melambaikan tangannya, dan 6 token putih keperakan muncul di langit. Kata-kata, kekacauan primordial, tertulis di sana. Setelah itu, tetua berjubah putih menyegel 6 kekacauan primordial yang samar-samar ke dalam token perak. 6 token perak terbang ke arah mereka berenam dan mereka menerimanya, dengan sungguh-sungguh menyimpannya. Di Aula Lu Ming, 3 gumpalan ki primordial muncul di tangan tetua berjubah putih. Seorang pewaris perak biasa hanya memiliki 1 sebidang tanah kekacauan primordial. Pewaris emas hanya memiliki 3 gumpalan. Kata sesepuh berjubah putih. Dia kemudian mengeluarkan token emas dan menyegel 3 gumpalan ki primordial ke dalamnya. Token itu terbang menuju Lu Ming, yang menangkapnya dan menyimpannya di diagram gunung dan sungai. Sebagai satu-satunya pewaris emas, hanya itu yang saya dapatkan. Lu Ming memandang lelaki tua berjubah putih itu dengan penuh semangat. Bukan itu saja, 6 pewaris perak lainnya harus mendengarkan Anda. Kata lelaki tua berjubah putih itu. Mata Lu Ming berbinar. Selain Long Chen dan Feng Ling, 6 lainnya berteman baik dengannya. Tentu saja, tidak ada masalah dalam memerintahkan mereka berkeliling. Namun, 4 orang lainnya semuanya jenius yang sangat kuat. Mereka pasti berasal dari kekuatan yang kuat. Jika Lu Ming mendengarkannya, itu pasti akan sangat bermanfaat baginya. Terlebih lagi, ketika orang-orang ini tumbuh besar di masa depan, mereka pasti akan menjadi ahli yang langka dan akan menjadi penolong Lu Ming. Tentu saja, ada syaratnya. Mereka dapat menantang Anda dalam 20 tahun. Jika Anda kalah, mereka akan menggantikan Anda sebagai pewaris emas baru. Kata lelaki tua berjubah putih itu. 20 tahun kemudian, mereka tidak mungkin menjadi tandinganku. Lu Ming berkata, penuh percaya diri. Kaisar Naga Abadi Chapter 1782 Bahasa Indonesia. Bab 1782, Bab 1782 Master Sekte Muda. Saat ini, mungkin ada beberapa anak ajaib yang tingkat budidayanya jauh lebih tinggi daripada Lu Ming. Namun, 20 tahun kemudian, Lu Ming yakin bahwa dia tidak akan lebih lemah dari siapapun di generasinya. Jika dia bahkan tidak memiliki sedikit kepercayaan diri, bagaimana dia bisa mencapai puncaknya? Ini sama dengan anak kematian dan lainnya. Semua jenius yang tiada taranya sangat percaya diri dan percaya bahwa mereka bisa menekan semua orang. Baiklah,
Aku harap kamu bisa menekan semua orang. Kata lelaki tua berjubah putih itu. Senior, apakah ada manfaatnya lagi? Lu Ming memandang lelaki tua berjubah putih itu dengan penuh semangat. Titik-titik. Tentu saja, orang tua berjubah putih itu tersenyum dan sebuah token giok muncul di tangannya. Dia berkata, ini adalah daftar semua pewaris Sekte Hunyuan. Sejak zaman kuno, jumlahnya cukup banyak. Mereka adalah pewaris perunggu dan perak. Mereka semua bersumpah untuk menerima perintah dari pewaris yang berpangkat lebih tinggi. Lihatlah. Penatua berjubah putih. Lu Ming mengambilnya dan memasukkan kesadaran spiritualnya ke dalamnya. Dia langsung melihat lebih dari 200 nama. Senior, selama bertahun-tahun, hanya sekitar 200 orang yang menjadi pewaris. Lu Ming terkejut. Kali ini ada 7 orang. Menurutmu menjadi pewaris itu mudah? Alasan mengapa ada begitu banyak dari kalian adalah karena kita berada di zaman keemasan di mana semua elit berkumpul. Makanya ada 7 ahli waris sekaligus. Di masa lalu, mungkin tidak ada satupun pewaris selama bertahun-tahun. Kata lelaki tua berjubah putih itu. Tapi izinkan saya memberitahu Anda, beberapa dari orang-orang ini tewas dalam pertempuran sebelum mereka tumbuh dewasa. Beberapa dari mereka menjadi ahli yang tak tertandingi dan membentuk kekuatan yang menakutkan. Banyak dari mereka bahkan menjadi ahli tingkat kaisar. Namun, semakin kuat kultivasi Anda, semakin kuat kemampuan Anda untuk menolak sumpah. Jika Anda menemui mereka sekarang, keberadaan kuat itu mungkin tidak mendengarkan Anda dan bahkan mungkin membunuh Anda. Anda sebaiknya tahu apa yang harus dilakukan. Orang tua berjubah putih itu memperingatkan. Tidak mungkin. Lu Ming terdiam. Untuk eksistensi yang tidak mendengarkannya, lalu bagaimana jika mereka kuat? Daftar nama ini sama saja dengan tidak sama sekali. Itu tidak ada gunanya. Tentu saja, kita tidak bisa mengesampingkan kemungkinan bahwa ada orang yang setia pada Sekte Hunyuan dan akan menerima perintah dari pewaris tingkat tinggi. Anda harus yakin akan hal ini. Kata lelaki tua berjubah putih itu. Lu Ming sangat tertekan hingga dia akan muntah darah. Dia tiba-tiba merasa bahwa tetua berjubah putih itu meminta pemukulan. Kepercayaan diri. Bagaimana dia tahu orang mana yang setia pada Sekte Hunyuan? Jika dia dengan gegabah berlari dan mengatakan bahwa dia adalah pewaris emas Sekte Hunyuan, dia mungkin akan ditampar sampai mati oleh keberadaan kuat itu. Semakin lama waktunya maka semakin lemah pengikatan sumpahnya. Semakin kuat budidayanya, semakin lemah pengikatan sumpahnya. Beberapa pembangkit tenaga listrik yang tiada taranya memiliki kekuatan untuk menghancurkan dunia dan bahkan melampaui sumpah. Sumpah apapun tidak ada gunanya. Apa? Indra spiritual Lu Ming tiba-tiba memindai sebuah nama. Sakra. Di. Apa hubungannya dengan keluarga Di? Senior, siapa Sakra ini? Apakah kamu punya berita tentang dia? Lu Ming bertanya. Saya tidak begitu paham dengan keadaan orang-orang di atas saat ini, tetapi Sakra ini pasti masih hidup, dan budidayanya sangat mendalam. Anda memiliki token warisan emas, jadi jika Anda mendekati token warisan tingkat rendah di masa depan, Anda akan dapat merasakannya. Kata lelaki tua berjubah putih itu. Lu Ming mengangguk. Jika Sakra ini benar-benar ahli keluarga Di, apakah dia akan mendengarkan perintahnya? Itu mungkin sangat misterius. Senior, daftar nama ini tidak banyak berguna. Apakah ada hadiah lain untukku? Lu Ming terus menatap lelaki tua berjubah putih itu. Budidayamu masih rendah. Ada beberapa warisan kuat yang hanya bisa Anda kembangkan setelah Anda mencapai peringkat kaisar. Kata tetua berjubah putih tanpa daya. Tidak mungkin, apakah ada seni suci yang berhubungan dengan hukum susunan Dao? Lu Ming bertanya. Arai hukum Dao miliknya tidak dapat digunakan tanpa kombinasi seni sakral. Hukum Arai Dao. Saya memiliki 1 dari 9 gulungan susunan Dao, gulungan yang tersegel. Aku akan memberikannya padamu. Orang tua berjubah putih itu berpikir sejenak, dan sebuah token giok muncul di tangannya. Lu Ming sangat gembira. Dia segera mengambilnya dan memindainya dengan indera rohaninya. Dia segera melihat banyak konten luar biasa. 9 gulungan Arai Dao adalah teknik tertinggi untuk mengembangkan hukum Arai Dao. Ia merebut keberuntungan langit dan bumi dan diciptakan oleh keberadaan yang kuat. Namun, saya hanya memiliki 1 dari 9 gulungan di sini. Anda harus menemukan sisanya sendiri.
kata lelaki tua berjubah putih itu. Sayang sekali. Luming menghela nafas dalam hatinya dan menyimpannya. Dia melihat ke arah tetua berjubah putih dan berkata, "Senior, apakah ada hadiah lain, seperti teknik rahasia atau sejenisnya?" Kelopak mata lelaki tua berjubah putih itu terus bergerak-gerak. Anak ini terlalu serakah. Saya memiliki teknik rahasia di sini yang disebut teknik nafas surgawi. Dapat mengubah dan menyembunyikan aura seseorang. Dengan kultivasimu saat ini, bahkan seorang ahli kaisar kecil biasa tidak akan bisa melihatnya jika mereka tidak melihatnya dengan cermat. Setelah lelaki tua berjubah putih itu selesai berbicara, sebuah token giok muncul di tangannya. Dia bahkan bisa bersembunyi dari seorang kaisar kecil. Itu bahkan lebih kuat dari teknik nafas ilusi. Luming terkejut, lalu sangat gembira. Hanya versi sederhana dari teknik nafas dewa. Kata lelaki tua berjubah putih itu. Terima kasih banyak, senior. Luming menerimanya dengan penuh kegembiraan. Baiklah, aku akan mengirimmu untuk bertemu yang lain. Seolah-olah dia takut Luming akan berbicara lagi, tetua berjubah putih itu tidak memberinya kesempatan untuk berbicara. Dia melambaikan tangannya dan pergi bersama Luming. Saat berikutnya, Luming muncul di aula lain. Aula ini adalah aula tempat Long Chen, Feng Ling, dan yang lainnya berada. Begitu Luming muncul, mereka berenam menoleh pada saat yang bersamaan. Luming. Ketika dia melihat Luming, wajah Huang Ling bersinar dan dia bergegas. Haha, kita tidak seharusnya saling memanggil nama sekarang. Kita harus saling memanggil Tuan Sekte Muda. Long Chen berkata sambil tersenyum. Luming adalah pewaris emas dan akan mewarisi posisi Master Sekte Hunyuan di masa depan. Mereka harus memanggilnya sebagai Master Sekte Muda. Long Chen, Feng Ling, kami berteman. Tidak perlu terlalu formal, sama seperti sebelumnya. Luming tersenyum. Long Chen dan Feng Ling mengangguk sambil tersenyum. Mereka memahami karakter Luming. Luo Tianyi menyapa Master Sekte Muda. Seorang wanita tak tertandingi berjalan dengan anggun dan membungkuk kepada Luming. Nona muda, tolong bangkit, tidak perlu bersikap sopan. Luming berkata dengan tergesa-gesa. Kemudian, pandangan Luming beralih ke tiga lainnya. Anak kematian dan kedua pemuda itu semuanya memiliki ekspresi jelek. Mereka tidak bisa tunduk pada Luming. Budidaya mereka lebih tinggi dari Luming. Mereka tidak dapat mengatasi hal ini. Saya tahu Anda tidak yakin dan bahkan meremehkan saya. Tidak masalah. Jika tidak perlu, saya tidak akan menyuruhmu berkeliling. Demikian pula, dalam 20 tahun, saya akan memberi Anda kesempatan untuk menantang saya. Jika kamu bisa mengalahkanku, aku akan menghormatinya sebagai Master Sekte Muda. Kata Luming. Kamu tidak akan cocok untukku dalam 20 tahun. Posisi pewaris emas ditakdirkan menjadi milikku. Anak kematian berbicara dengan cara yang sangat mendominasi. Saya akan menunggu tantangan Anda, tapi saya akan menjadi Master Sekte Muda selama 20 tahun ke depan. Kata Luming. Ekspresi anak kematian berubah, tetapi pada akhirnya, matanya menunjukkan ekspresi penuh tekad. Dia menangkupkan tinjunya dan berkata, Tuan Sekte Muda. Lalu, dia melangkah ke samping. Dua orang lainnya merenung sejenak dan membungkuk kepada Luming juga. Kaisar Naga Abadi Chapter 1783 Bahasa Indonesia. Bab 1783, Warisan Perawan Suci Danau Giok. Baiklah, kalian semua sudah bertemu dan mengenal satu sama lain. Saya harap Anda dapat saling membantu di masa depan. Izinkan saya memberitahu Anda, pertempuran terakhir akan segera terjadi. Jika saatnya tiba, Anda harus bekerja sama untuk melawan musuh. Sekarang, aku akan mengirimmu kembali. Kata sesepuh berjubah putih. Dengan lambaian tangannya, berkas cahaya menyelimuti Luming dan yang lainnya. Kemudian mereka merasa pusing. Setelah jangka waktu yang tidak diketahui, Luming menemukan dirinya kembali di halaman Istana Phoenix. Bersamanya ada Long Chen, Feng Ling, dan tentu saja, Bubble. Luming, kakak. Ketika Gelembung melihat Luming, dia menerkamnya dan menggantungnya di bahunya. Gelembung, budidayamu telah mencapai alam suci tertinggi. Luming melihatnya dan menyadari bahwa aura Gelembung itu sangat kental. Ia ternyata telah mencapai alam suci yang agung. Ya, lelaki tua itu mengirimku ke suatu tempat sebelumnya,
dan entah kenapa aku berhasil menerobos, dan sesuatu yang lain muncul di kepalaku. Kicauan-kicauan. Pao-Pao berkata dengan suara kekanak-kanakan. Itu pasti ada hubungannya dengan warisan tikus roh ruang waktu. Jantung Luming berdetak kencang. Dia senang dengan gelembungnya. Luming, Fengling, kultivasi saya telah mencapai batas orang suci yang cerdas. Saya merasa seperti saya akan segera menerobos. Saya akan kembali ke Sekte Gajah Dewa untuk berkultivasi dalam pengasingan. Kata Long Chen. Baiklah, kuharap terobosanmu lancar. Kata Luming. Long Chen mengangguk, lalu melangkah ke udara dan pergi. Luming, aku juga akan menerobos. Saya khawatir saya harus mengasingkan diri. Kata Huang Ling. Kebetulan saya juga perlu berkultivasi secara tertutup untuk jangka waktu tertentu. Lu Ming mengangguk. Dia telah memperoleh 1 dari 9 gulungan Arai Dao, gulungan tersegel, dan teknik nafas surgawi. Dia perlu mengolah keduanya. Pada saat ini, suara sesuatu yang menembus udara terdengar. Sesosok melangkah di udara. Lu Ming, Fengling, kamu akhirnya sampai di sini. Kemana saja kamu selama beberapa bulan terakhir? Saya tidak dapat menemukan Anda dimanapun, dan saya juga tidak dapat mengirimkan suara saya, jadi saya pikir sesuatu telah terjadi pada Anda. Begitu Mu Kingsui tiba, dia mulai mengeluh. Kingsui, bagaimana kamu tahu bahwa kami telah kembali begitu cepat? Huang Ling bertanya dengan rasa ingin tahu. Aku ada di dekat sini. Saya melihat Long Chen keluar dari sini. Sepertinya kalian juga kembali. Kata Mu Kingsui. Kingsui, aku minta maaf. Karena kejadian yang tiba-tiba ini, kami berpartisipasi dalam ujian Sekte Hunyuan dan tidak memberi tahu Anda. Huang Ling berkata dengan nada meminta maaf, tidak menyembunyikan apapun dari Mu Kingsui. Kalian berpartisipasi dalam ujian Sekte Hunyuan. Lu Ming, tidak heran kamu juga mendapatkan token kekacauan primordial. Mu Kingsui mengangguk menyadari. Ya, ngomong-ngomong, sudah berapa lama kita berada di sana? Lu Ming mengangguk dan bertanya. Sudah 4 bulan. Kata Mu Kingsui. Hanya 4 bulan. Lu Ming tercengang. Dia ingat sudah lebih dari setengah tahun sejak dia pergi ke Sekte Hunyuan untuk penilaian. Mungkin 2 bulan yang dia habiskan di suku selama penilaian terakhir hanyalah ilusi dan tidak nyata. Mungkin itu hanya sesaat. Lu Ming menebak dalam hatinya. Ngomong-ngomong, beberapa ahli kebanggaan surga yang pergi ke kota Kaisar Surgawi telah kembali. Belum lama ini, seorang ahli kebanggaan surga dari keluarga Wan datang dan berkata bahwa dia ingin menantang Lu Ming. Pada akhirnya, dia diblokir oleh kami. Kemudian, orang-orang dari keluarga Wan menyebarkan rumor kemana-mana bahwa Lu Ming menghadapi lawan yang lebih kuat dan tidak berani melawan. Dia seperti kura-kura yang bersembunyi di cangkangnya. Kata Mu Kingsui. Keluarga Wan lagi. Kilatan dingin melintas di mata Lu Ming. Sekelompok badut, abaikan mereka. Setelah mengobrol sebentar, Huang Ling dan Mu Kingsui mengucapkan selamat tinggal dan pergi. Lu Ming kembali ke kamarnya dan memasuki diagram gunung dan sungai untuk memulai pengasingannya. Pertama, dia harus berlatih teknik nafas dewa. Lu Ming mengeluarkan kartu giok teknik nafas surgawi dan mempelajarinya dengan cermat. Dia kemudian mulai berkultivasi. Lu Ming telah mengembangkan teknik nafas ilusi sebelumnya. Meskipun teknik nafas surgawi sangat bagus, itu tidak sulit bagi Lu Ming. Dalam 3 hari yang singkat, Lu Ming telah berhasil mengolahnya. Setelah itu, Lu Ming mengeluarkan gulungan yang tersegel, salah satu dari 9 gulungan susunan Dao, dan mempelajarinya dengan cermat. Betapa indahnya. Setelah sekian lama, Lu Ming menghela nafas. Gulungan yang tersegel mampu melepaskan kekuatan menakjubkan dari hukum Arai Dao, membentuk teknik penyegelan. Jika dikembangkan hingga tingkat tertinggi, ia bahkan bisa menyegel langit dan bumi, menekan segalanya. Ini diciptakan oleh keberadaan yang menakutkan, dan ini sangat mendalam. Ini hanya 1 dari 9 gulungan pada susunan Dao. Saya bertanya-tanya betapa menakjubkannya 8 gulungan lainnya. Lu Ming sangat menantikannya. Pada hari-hari berikutnya, Lu Ming duduk bersila di bawah pohon kuno pemahaman jalan. Dia fokus pada pemahaman jalan dan mengembangkan seni penyegelan. Dalam sekejap mata, 2 bulan telah berlalu. Pada saat ini, Lu Ming telah mengakhiri kultivasinya karena dia merasakan adanya gerakan di luar.
Sebelum dia memasuki diagram gunung dan sungai, dia telah menyiapkan susunan penginderaan di halaman. Selama seseorang datang mencarinya, dia akan bisa merasakannya. Sambil berpikir, Lu Ming keluar dari diagram gunung dan sungai. Dia keluar dari kamarnya dan melihat Huang Ling. Huang Ling, selamat atas terobosanmu ke alam Supreme Sein. Lu Ming mengalihkan pandangannya ke seberang ruangan dan menyadari bahwa aura Huang Ling jauh lebih kuat dari sebelumnya. Jelas sekali bahwa dia telah membuat terobosan dalam kultivasinya. Kamu akan menerobos, bukan? Oh ya, seseorang telah mengirimimu undangan. Huang Ling tersenyum. Saat dia berbicara, sebuah kartu undangan muncul di tangannya. Sebuah undangan. Siapa yang mengirimkannya? Lu Ming penasaran. Danau Giok, kali ini, gadis suci warisan Danau Giok telah muncul. Dia mengadakan pesta teh dan mengirimkan undangan kepada semua orang jenius di Tanah Suci Bulan Kuno untuk berkumpul di Danau Giok. Kata Huang Ling, penerus suci. Lu Ming bingung. Dia ingat bahwa terakhir kali orang suci di Danau Giok lahir, dia tidak disebut orang suci warisan. Seolah bisa membaca pikiran Lu Ming, Huang Ling menjelaskan, 9 perawan suci Danau Giok hanyalah perawan suci biasa. Penerus suci Danau Giok lebih baik dari perawan suci biasa dalam hal status, bakat, dan kecantikan. Dia memiliki potensi. Namun, Danau Giok hanya memiliki sedikit warisan suci, dan kriteria pemilihannya sangat ketat. Danau Giok tidak memiliki warisan suci selama ribuan tahun, dan kali ini, mereka mengundang banyak pahlawan. Saya khawatir akan ada banyak pahlawan yang datang ke Tanah Suci Bulan Kuno. Ini akan sangat meriah. Karena itu masalahnya, kita bisa bertemu. Kapan? Lu Ming bertanya. Besok. Aku akan datang menemuimu besok. Ayo pergi bersama. Kata Huang Ling. Lu Ming mengangguk. Sehari berlalu dalam sekejap mata. Keesokan harinya, Huang Ling dan Mu Qingsui datang mencari Lu Ming. Lu Ming membawa gelembung dan pergi ke kolam giok. Danau itu masih sama seperti sebelumnya. Di atas danau, ada banyak istana, dan istana abadi kolam giok muncul. Seseorang datang menyambut mereka di depan istana abadi. Mereka memasuki istana surgawi Danau Giok dan tiba di tempat yang tenang dan indah. Daerah ini sangat luas. Saat ini, kedua sisi area sudah dipenuhi meja. Banyak orang sudah datang. Semuanya adalah favorit surga dari generasi muda. Ada pria dan wanita, dan mereka berasal dari berbagai kekuatan yang kuat. Beberapa wanita muda dan cantik sedang berjalan mengelilingi meja, menuangkan teh untuk banyak orang jenius. Di kawasan ini, aroma teh menyerang hidung. Di bagian atas area, ada 9 meja jade. 9 orang suci dari kolam giok duduk di masing-masing dari 9 meja. Di belakang 9 orang suci, ada sebuah paviliun yang melayang di udara. Ada tangga yang memanjang hingga ke bawah. Ada juga meja giok di paviliun, tapi tidak ada seorang pun di sana. Banyak orang tahu bahwa perawan suci Danau Giok akan duduk di paviliun itu. Kaisar Naga Abadi Chapter 1784 Bahasa Indonesia. Bab 1784, Luo Tianyi. Debu panjang, ketika Lu Ming dan yang lainnya tiba, mereka melihat Long Chen sedang duduk di meja. Mereka berjalan mendekat dan duduk di meja Long Chen. Kalian di sini. Long Chen mengangguk dan menuangkan teh untuk Lu Ming dan yang lainnya. Mata Lu Ming menyapu seluruh area dan menemukan bahwa aura Long Chen juga sangat kuat. Jelas sekali bahwa Long Chen juga telah berhasil menerobos dan memasuki alam Supreme Sein. Beberapa dari mereka mengobrol dan minum teh. Di luar, semakin banyak orang datang. Tak lama kemudian, sudah ada ratusan orang di kawasan ini. Semuanya adalah surga favorit generasi muda. Hampir semua surga favorit dari Tanah Suci Bulan Kuno telah diundang. Hehe, Lu Ming, kamu akhirnya berhenti menjadi kura-kura dan keluarlah. Pada saat ini, sebuah cibiran bergema di seluruh area. Lu Ming melihat ke arah suara itu dan melihat beberapa anak muda menatapnya dengan mata dingin. Keajaiban klan Wan. Di antara mereka adalah Wan Tianbing, Wan Tianlong, dan orang lain yang memancarkan aura bangsawan. Lu Ming tidak mengenalinya, tapi itu jelas merupakan keajaiban lain dari keluarga Wan. Wan Tianbing lah yang baru saja berbicara. Di tempat kejadian,
Banyak paragon memandang Lu Ming dan kemudian paragon klan Wan dengan penuh harap. Sepertinya Lu Ming akan bentrok lagi dengan keluarga Wan. Mau Tianbing, apa? Kamu merasa tidak enak badan setelah pertarungan terakhir? Lu Ming berkata dengan nada meremehkan. Wajah Wan Tianbing menjadi gelap, dan dia mendengus dingin. Terakhir kali, aku ceroboh. Kamu tidak perlu bangga. Ceroboh. Lelucon yang luar biasa. Jika bukan karena kamu, anjing tua dari keluarga Wan, yang tanpa malu-malu ikut campur terakhir kali, kamu pasti sudah mati. Lu Ming mencibir dengan jijik. Bang! Pada saat ini, seorang pemuda di samping Wan Tianbing membanting meja. Matanya sedingin kilat saat dia menatap Lu Ming dan memarahi. Kurang ajar. Beraninya kamu menghina senior keluarga Wan. Anda layak mati 10.000 kali. Lu Ming memandang orang itu dan berkata dengan acuh tak acuh, siapa kamu? Apakah aku salah menyebut orang-orang tua di keluarga Wan itu anjing tua? Setelah memukul yang muda, yang tua akan bergerak, itu jelas bagi semua orang. Kamu masih berani bicara omong kosong, aku akan membunuhmu hari ini. Kamu mendekati kematian. Pria itu berteriak dengan dingin. Dia tiba-tiba berdiri dan auranya yang kuat menekan ke arah Lu Ming. Alam suci yang agung. Tidak diragukan lagi, pria ini adalah seorang Supreme Saint, jauh lebih kuat dari Wan Tianbing. Ledakan. Selain Lu Ming, Long Chen dan Feng Ling meledak dengan aura yang kuat pada saat yang sama, menyebarkan aura pria itu sekaligus, menyebabkan ekspresi pria itu berubah. Dia bukan satu-satunya. Ekspresi orang lain juga berubah drastis saat mereka memandang Feng Ling dan Supreme Saint, Feng Ling, dan Long Chen juga telah menerobos ke alam Supreme Saint. Bagaimana mungkin? Beberapa bulan yang lalu, mereka masih jauh dari alam suci yang agung. Bagaimana mereka bisa menerobos ke alam suci dengan begitu cepat? Itu luar biasa. Banyak orang berseru tidak percaya. Khususnya, beberapa jenius yang pernah bersaing dengan Feng Ling dan Long Chen di masa lalu bahkan lebih pucat. Misalnya, Huang Kong, Huang Bing, dan yang lainnya di Istana Phoenix memandang Feng Ling dengan lidah keluh. Pada akhirnya, mereka menghela nafas. Mereka tahu bahwa mereka telah jauh dikalahkan oleh Huang Ling. Ditambah dengan bakat mengerikan Huang Ling, mereka tidak akan pernah bisa melampauinya seumur hidup mereka. Pakar kebanggaan surga dari keluarga Wan bernama Wan Pingyang. Dia adalah salah satu pakar kebanggaan surga terkuat di keluarga Wan. Dia baru saja kembali dari kota surga Empirean. Ekspresinya berubah. Dia tidak menyangka Long Chen dan Feng Ling begitu kuat. Wan Pingyang memutar matanya dan mencibir, Lu Ming, kamu benar-benar pengecut. Ketika saya pergi ke Istana Phoenix untuk menantang Anda bersembunyi dan menolak bertarung. Sekarang, Anda bersembunyi di balik orang lain. Hehe, ini pertama kalinya aku melihat seni bela diri mengandalkan persembunyian. Kamu adalah seorang Saint yang hebat, namun kamu ingin melawan Saint yang cemerlang sepertiku. Apakah menurut Anda itu suatu hal yang mulia? Apakah ini kepercayaan diri dan kebanggaanmu? Lu Ming menjawab dengan acuh tak acuh. Haha, sebuah lelucon. Kultivasi juga merupakan salah satu jenis bakat. Tidak peduli seberapa kuatnya Anda, jika Anda selamanya terjebak pada tingkat kultivasi, Anda tetap akan menjadi sampah. Aku bisa menekanmu dengan membalikkan tanganku. Wan Pingyang tertawa dan mengejek. Kamu benar-benar percaya diri. Anda bisa menekan saya. Jika Supreme Saint ditekan oleh cahaya suci sepertiku, aku bertanya-tanya apakah para tetua keluarga Wan akan datang dan menemukan masalah denganku lagi. Lu Ming berkata dengan tenang. Sungguh konyol ditekan olehmu. Apakah menurut Anda itu mungkin? Keluar dan bertarung. Wan Pingyang berteriak. Sudut bibir Lu Ming sedikit melengkung. Kilatan dingin muncul di matanya dan dia hendak berdiri. Saat ini, sebuah suara yang jelas terdengar, semuanya, kami di sini untuk mencicipi teh hari ini dan saling mengenal. Tidak perlu menggunakan kekerasan. Penerus suci akan segera tiba. Pada saat ini, seorang gadis suci dari Danau Giok berbicara. Lu Ming, kamu beruntung. Aku akan memberikan wajah pada Jade Lake Saint hari ini. Tapi keberuntunganmu tidak akan bertahan selamanya. Wan Pingyang berkata dengan dingin. Keberuntungan. Sudut bibir Lu Ming sedikit melengkung. Siapa yang beruntung? Mereka di sini. Pada saat ini, seseorang berbicara,
dan mata semua orang beralih ke paviliun. Seorang wanita melangkah keluar dari kedalaman istana surgawi Danau Giok. Sosoknya adalah karya seni terindah di dunia. Dia proporsional dan cantik, membuat orang tidak bisa mengalihkan pandangan mereka. Dengan setiap langkah yang diambilnya, awan akan muncul di langit dan menyeret tubuhnya. Mata semua orang terangkat dan melihat wajah tiada taraf yang bisa menggulingkan kota. Kesembilan orang suci di Danau Giok sudah menjadi wanita cantik yang tiada taranya, namun mereka tidak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan wanita ini. Wanita ini seperti peri yang keluar dari lukisan, Dewi Legenda. Itu begitu indah. Seseorang bergumam pada dirinya sendiri. Dia sudah tercengang. Lu Ming juga tercengang. Bukan hanya dia, bahkan Huang Ling dan Long Chen pun tercengang. Itu bukan karena dia terlalu cantik, tapi karena mereka mengenalnya. Luo Tianyi. Lu Ming bergumam pada dirinya sendiri. Dia tidak pernah menyangka bahwa penerus suci kolam giok adalah Luo Tianyi, salah satu dari 7 orang yang telah lulus penilaian Sekte Hunyuan dan memperoleh pewaris perak. Saya tidak menyangka bahwa dia akan menjadi penerus suci Danau Giok. Huang Ling bergumam pada dirinya sendiri. Saya benar-benar tidak menduganya, kata Lu Ming. Saudara Lu Ming benar-benar mesum. Dia linglung saat melihat wanita cantik. Di samping, Pao Pao bergumam. Uhuk-uhuk. Lu Ming terbatuk beberapa kali karena malu, wajahnya sedikit memerah. Dia mengambil secangkir teh dan menyesapnya. Dia melirik ke arah gelembung dan berkata, apa yang diketahui bocah cilik? Tentu saja aku tahu. Kamu pikir aku tidak bisa membedakannya dari matamu. Dan saudara laki-laki Long Chen juga, dan saudara perempuan Feng Ling. Bubbles mencibir mulut kecilnya yang gemuk, jejak rasa jijik muncul di matanya, yang membuat Long Chen dan Feng Ling sedikit malu. Gadis kecil, kamu berbicara omong kosong. Saya seorang wanita, memutar matanya ke arah gelembung. Titik-titik. Tidak bisakah seorang wanita melakukan itu? Paoba bergumam. Saat ini, Luo Tianyi sudah mendarat di paviliun. Dia mengambil secangkir teh dan berkata, saya Luo Tianyi. Terima kasih sudah datang. Aku tidak minum anggur hari ini, hanya teh. Saya akan minum teh sebagai pengganti anggur. Ini bersulang untuk kalian semua. Kemudian, dia mengambil cangkir teh dan menyesapnya. Kaisar Naga Abadi Chapter 1785 Bahasa Indonesia. Bab 1785, Bab 1785 melihat sekilas menakut-nakuti para jenius. Sejujurnya, Luo Tianyi sangat cantik. Penampilannya tidak kalah dengan Huang Ling dan Xian Yanxing, namun dia memiliki temperamen yang ekstra, temperamen yang menawan. Setiap senyuman dan gerakannya tampak penuh pesona. Di tempat kejadian, sebagian besar pemuda tergoda dan menatap Luo Tianyi dengan mata berapi-api. Wan Pingyang juga sama. Matanya terbakar saat dia melihat Luo Tianyi, tidak bisa mengalihkan pandangannya. Saya tidak akan berani, saya tidak akan berani. Suatu kehormatan bagi saya bisa bertemu dengan orang suci Tian Yi hari ini. Orang suci, kamu cantik surgawi, seperti seorang dewi. Saya beruntung bisa bertemu Anda hari ini. Beberapa penguasa tampan yang memproklamirkan diri segera membuka mulut mereka, mencoba menarik perhatian Luo Tianyi. Setiap kali gadis suci lahir, kolam giok akan memilih seorang penjaga untuk tumbuh bersamanya. Sederhananya, pelindung Dao adalah pendamping Dao dan seorang suami. Titik-titik. Hal ini berlaku bagi para gadis suci pada umumnya, dan terlebih lagi bagi penerus suci. Jika mereka bisa menjadi penerus suci penjaga Danau Giok, mereka tidak hanya akan mendapatkan keindahan yang langka, tetapi juga menikmati sumber daya Danau Giok yang melimpah. Siapa yang tidak menginginkan itu? Luo Tianyi tersenyum dan melambaikan tangannya. Tianyi, terima kasih semuanya telah datang, silakan duduk. Semua orang mengambil tempat duduknya masing-masing, tapi ada satu pengecualian. Itu adalah seorang pemuda berjubah ungu dengan sosok kekar. Hal yang paling menarik perhatiannya adalah rambut ungunya yang berkibar tertiup angin. Dia dipenuhi dengan kesombongan yang tak terkendali. Dia menatap Luo Tianyi dengan mata berapi-api dan berkata, gadis suci, kamu sedang duduk sendirian di paviliun. Apakah kamu tidak kesepian? Bagaimana kalau aku menemanimu? Dengan itu, pria itu naik ke udara dan melangkah maju, hendak masuk ke paviliun. Itu Su Tuo dari Menara Skywolf.
Seseorang berkata, mereka mengenali pemuda ini. Dia adalah favorit surga yang sangat kuat. Su Tuo melangkah maju dan dengan cepat mendekati paviliun. 9 orang suci di Danau Giok tampak mengerikan. Perilaku pria ini merupakan penghinaan terhadap perawan suci Danau Giok. Saudara ini, kamu sudah keterlaluan, orang suci Tianyi tidak mengundangmu. Seorang suci biasa naik ke udara dan menghalangi di depan Su Tuo. Saya tidak bisa pergi jika mereka tidak mengundang saya. Bukankah orang suci Danau Giok keluar untuk mencari seorang pria? Apa menurutmu aku tidak memenuhi syarat? Kata Su Tuo, rambut ungunya terbang tertiup angin. Dia menatap Luo Tianyi dengan mata berapi-api dan sangat sombong. Hati-hati dengan kata-katamu. Perawan suci biasa di Danau Giok tampak lebih buruk lagi. Kata-kata Su Tuo merupakan sebuah penghinaan. Untuk apa kamu berpura-pura? Wanita dilahirkan untuk dinikmati oleh pria. Kalau tidak, apa gunanya dilahirkan di dunia ini? Minggir. Aura Su Tuo sangat liar saat dia berteriak. Teriakannya seperti serigala yang melolong ke bulan. Wajah para santa biasa menjadi pucat dan tubuh mereka gemetar saat mereka mundur. Su Tuo jelas berada di alam suci tertinggi dan sangat kuat. Dia adalah salah satu surga favorit di tanah suci bulan kuno dan berasal dari kekuatan yang kuat, Menara Skywolf. Bang! Bang! Sambil berteriak keras, dia memaksa mundur beberapa orang suci biasa. Su Tuo menjadi lebih arogan saat dia melangkah maju, menyebabkan kekosongan itu retak. Orang-orang di Menara Skywolf benar-benar sombong. Seseorang berkata, Menara Serigala Langit penuh dengan serigala langit. Mereka sombong dan sangat protektif terhadap rakyatnya sendiri. Mereka adalah sekelompok orang gila. Mari kecilkan suara kita. Kata orang lain. Bus, bus. Pada saat ini, beberapa orang suci lainnya berdiri di depan Su Tuo. Enyah. Banyak dari mereka yang berteriak lagi. Rambut ungu mereka menari-nari tertiup angin seolah-olah mereka akan berubah menjadi serigala ungu dan menerkam. Biarkan dia datang, kata Luo Tianyi. Ekspresinya sangat tenang saat dia duduk di bangku jade, mengambil secangkir teh, dan dengan santai. Beberapa orang suci mengangguk dan memberi jalan untuknya. Hahaha, Santo Tianyi, bagaimana kalau aku menjadi pelindungmu? Kita akan selesai malam ini. Su Tuo tertawa dan mendarat di tepi paviliun. Bukan tidak mungkin menjadi penjaga Tianyi. Itu semua tergantung apakah Tuan Muda memiliki kemampuan untuk melakukannya. Luo Tianyi tersenyum, penuh godaan yang tak terbatas. Saat ini, matanya menjadi hitam, dan fluktuasi misterius menyebar dari tubuhnya. Saat ini, tubuh Su Tuo membeku. Saat berikutnya, dia berteriak, siapa itu? Kemudian, dia tiba-tiba berbalik dan melayangkan pukulan ke belakang. Kekuatan tinju yang menakutkan menyerbu ke dalam kehampaan yang luas. Semua orang saling memandang. Tidak ada seorang pun di belakang Su Tuo, jadi mengapa dia menyerang? Namun, adegan selanjutnya bahkan lebih mengejutkan. Dan EBSP, Su Tuo meraung dan meninju terus-menerus. Wajahnya berkerut seperti sedang melawan seseorang. Setelah meninju beberapa ratus kali, dia mengeluarkan seteguk darah dan wajahnya menjadi pucat. Ilusi, Su Tuo berada di bawah ilusi. Seseorang berseru. Jelas sekali bahwa Su Ta berada di bawah ilusi. Namun, dengan tingkat kultivasi Su Tuo, sungguh mengejutkan bahwa dia telah jatuh cinta pada ilusi tanpa menyadarinya. Pada saat ini, Su Tuo juga bangun dan memandang Luo Tianyi dengan ekspresi jelek. Tuan Muda bahkan tidak bisa duduk di kursi ini. Tampaknya Tuan Muda tidak memenuhi syarat untuk menjadi pelindung Dao Tianyi. Luo Tianyi berkata sambil masih tersenyum. Su Ta, kamu harus turun. Dengan kultivasimu, kamu tidak memenuhi syarat. Seseorang berkata dengan nada meremehkan. Banyak jenius yang datang hari ini memiliki tingkat kultivasi yang tidak kalah dengan Su Tuo. Mereka tidak takut padanya. Ekspresi Su Tuo berubah menjadi lebih buruk. Dia mendengus dingin, berbalik, dan melangkah ke udara, meninggalkan istana surgawi Danau Giok. Dia terlalu malu untuk tinggal. Dia bersikap sombong dan berkata bahwa dia ingin Luo Tianyi menjadi wanitanya. Sekarang, Luo Tianyi bahkan belum bergerak, dan dia sudah terluka. Jelas sekali, dia jauh dari Luo Tianyi. Siapapun yang ingin minum bersamaku, datang saja. Selama kamu bisa memasuki paviliun dari tangga giok ini,
Aku akan minum bersamamu hari ini. Luo Tianyi berkata sambil tersenyum. Hal ini membuat jantung banyak orang berdetak lebih cepat. Seperti kata pepatah, pavilion yang paling dekat dengan air menikmati cahaya bulan terlebih dahulu. Jika dia bisa duduk dan minum teh bersama Luo Tianyi dan lebih dekat dengannya, dia mungkin memiliki kesempatan untuk memenangkan hatinya di masa depan. Mata banyak orang jenius yang kuat berkedip-kedip. Aku akan melakukannya. Di tengah kerumunan, cahaya keemasan bersinar, dan seorang pemuda nakal berjubah emas terbang menaiki tangga giok, lalu melangkah menuju pavilion. Itu adalah pangeran kelima dari klan Gagak Emas. Seseorang mengenali orang ini. Perlombaan Gagak Emas. Ada kilatan dingin di mata Lu Ming. Dikatakan bahwa ras Golden Crow sangat kuat. Pada generasi ini, terdapat 10 putra mahkota, masing-masing lebih kuat dari yang sebelumnya. Itu semua adalah keberadaan yang sangat menakutkan. Pangeran Gagak Emas yang kelima juga sangat terkenal. Dia telah mencapai alam Supreme Sein beberapa tahun yang lalu. Pangeran Gagak Emas kelima memasang ekspresi serius. Seluruh tubuhnya diselimuti oleh api matahari surgawi. Dia berjalan selangkah demi selangkah, tetapi ketika dia sudah setengah jalan, dia tiba-tiba berhenti dan tubuhnya mulai gemetar. Merusak. Pada akhirnya, dia menutup matanya dan meraung. Ledakan. Api matahari surgawi yang menyilaukan keluar dari tubuhnya seolah-olah sedang mencoba melawan sesuatu. Namun sesaat kemudian, tubuhnya gemetar dan dia mengeluarkan seteguk darah. Tubuhnya terlempar ke belakang seperti layang-layang yang talinya putus. Kaisar Naga Abadi Chapter 1786 Bahasa Indonesia. Bab 1786, Bab 1786 Ilusi Surgawi. Pangeran Gagak Emas kelima memuntahkan darah dan mundur, mengejutkan banyak orang. Luo Tianyi, penerus suci dari kolam giok, sangat menakutkan. Dia duduk di pavilion tanpa bergerak, tetapi pangeran kelima Gagak Emas memuntahkan darah dan mundur. Mungkinkah itu hukum ilusi langit yang legendaris? Itu mungkin. Kalau tidak, bagaimana ia bisa memiliki kekuatan sebesar itu? Hukum ilusi langit adalah hukum jalur raja, nomor 2 setelah 10 hukum terkuat. Luo Tianyi adalah tubuh raja. Fisik raja lainnya telah muncul. Hari ini, kita benar-benar memasuki era para raja yang bersaing memperebutkan hegemoni. Bahkan ada beberapa putra surga di kota Kaisar Surgawi. Bukankah Lu Ming adalah putra kekacauan? Suara diskusi terdengar di sekitarnya. Itu seharusnya menjadi salah satu hukum jalur raja, hukum ilusi langit. Lu Ming bergumam. Di bawah 10 prinsip utama, ada beberapa prinsip yang sangat menakutkan dan kuat. Mereka tidak jauh lebih lemah dari 10 prinsip utama. Pepatah-pepatah ini dikenal sebagai maksim jalur raja. Raja ini bukan berarti raja dari segala raja bela diri, melainkan raja hukum. Raja di antara segudang hukum. Mereka yang mengendalikan hukum jalur raja disebut fisik raja. Mereka yang menguasai 10 prinsip utama dikenal sebagai putra surga. Misalnya, kendali Luo Xiang terhadap hukum kecepatan adalah sejenis hukum jalur raja. Selain itu, hukum ekstremitas Long Chen, kekuatan ekstrim, juga merupakan sejenis hukum jalur raja. Hukum api abadi Phoenix Spirit juga merupakan sejenis hukum jalur raja. Sekarang, dia telah melihat satu lagi, hukum ilusi langit. Hukum nomologis ilusi langit bisa membuat orang jatuh ke dalam ilusi tanpa mereka sadari. Bahkan jika mereka diserang dalam ilusi, tubuh mereka akan terluka. Itu benar-benar sangat mendalam. Lu Ming telah mengembangkan ilusi sebelumnya, tapi itu jauh lebih lemah daripada hukum ilusi langit. Kekuatan jiwa Luo Tianyi jelas sangat kuat. Lu Ming berspekulasi dalam hatinya. Siapa lagi yang ingin datang? Suara Luo Tianyi terdengar lagi. Aku akan melakukannya. Saat ini, Wan Pingyang berdiri dan mendarat di tangga giok. Dia ingin memanjat pavilion, tetapi hasilnya sama dengan Pangeran Gagak Emas yang kelima. Dia memuntahkan darah dan mundur. Dia kembali ke tempat duduknya dengan ekspresi gelap. Setelah itu, beberapa favorit surga lainnya naik. Beberapa dari mereka memiliki kultivasi yang menakutkan dan benar-benar telah mencapai orang bijak yang agung, tetapi itu tidak berguna. Hasilnya sama. Mereka semua memuntahkan darah dan mundur. Tingkat kultivasi Luo Tianyi benar-benar tidak terduga. Ada orang lain.
Luo Tianyi tersenyum dan melihat sekeliling. Ketika dia melihat Lu Ming, dia sedikit mengangguk padanya. Saudara Lu Ming, saudari itu sepertinya tertarik padamu. Dia memberi isyarat padamu. Mengapa kamu tidak segera pergi? Di samping, Pao Pao bergumam. Matamu tajam. Lu Ming menyentuh kepala kecil gelembung itu dan gelembung itu segera menampakkan ekspresi kenikmatan. Namun, bukanlah ide yang buruk untuk pergi ke atas dan minum. Lu Ming tersenyum. Dia berdiri dan maju selangkah, mendarat di tangga jade. Tatapan semua orang langsung tertuju pada Lu Ming. Kamu melebih-lebihkan dirimu sendiri. Orang suci tertinggi lainnya tidak dapat melakukannya. Anda hanya seorang suci yang cerdas, dan Anda ingin melanjutkan. Wan Tianbing memanfaatkan kesempatan itu untuk mengejeknya dengan kasar. Kamu benar. Tunggu sebentar. Mari kita lihat bagaimana dia mempermalukan dirinya sendiri. Wan Pingyang melanjutkan. Yang lain menggelengkan kepala. Lu Ming adalah orang suci yang cerdas. Bagaimana mungkin dia bisa menginjaknya? Dia mungkin akan diledakkan dalam beberapa menit. Lu Ming melirik Wan Pingyang dan Wan Tianbing dengan acuh tak acuh. Suaranya yang menghina terdengar, kamu adalah sampah, apakah kamu pikir orang lain seperti kamu? Siapa yang kamu sebut sampah? Mata Wan Pingyang bersinar dengan kilatan dingin. Siapapun yang menjawab, kata Lu Ming. Kamu hanya mencoba untuk menang dengan kata-katamu. Mari kita lihat bagaimana Anda akan menginjaknya. Wajah Wan Pingyang menjadi gelap. Kalau begitu buka mata anjingmu lebar-lebar dan perhatikan. Lu Ming tersenyum dan melangkah maju. Lu Ming maju selangkah demi selangkah dengan kecepatan tetap. Segera, dia sudah setengah jalan menaiki tangga jade. Namun, dia tidak melambat dan terus bergerak maju dengan kecepatan yang sama. Ekspresi banyak orang berubah. Ekspresi Wan Pingyang juga berubah. Lu Ming terus bergerak ke atas dan mendekati paviliun. Tidak terjadi apa-apa. Bagaimana ini bisa terjadi? Luo Tianyi bahkan tidak bergerak. Apakah Luo Tianyi sengaja membiarkannya naik? Mustahil. Seseorang berteriak, sulit menerimanya. Dia sengaja membiarkan Lu Ming naik. Apa maksudnya ini? Mungkinkah Luo Tianyi menyukai Lu Ming? Namun, begitu banyak jenius yang lebih kuat telah diledakkan oleh Luo Tianyi. Apakah Luo Tianyi tertarik pada Lu Ming? Namun, kebenaran ada di depan mata mereka. Lu Ming berjalan selangkah demi selangkah. Setiap langkah yang diambilnya seolah menginjak hati para jenius itu. Huang Ling dan Long Chen tersenyum tipis. Mengapa Luo Tianyi menghentikan Lu Ming jika dia ingin naik? Bang! Pada akhirnya, Lu Ming melangkah ke paviliun. Hati banyak muda Lu, silakan duduk. Wajah Luo Tianyi menunjukkan senyuman cerah, dan suaranya yang jernih terdengar, yang membuat banyak orang tercengang. Undangan seorang cantik, itu tidak indah. Lu Ming tersenyum dan duduk di bangku di sebelah kursi Luo Tian. Tubuh mereka hampir bersandar satu sama lain. Kemudian, Luo Tianyi menuangkan secangkir teh untuk Lu Ming. Lu Ming mengambilnya, menarik napas dalam-dalam, dan berseru, baunya enak sekali. Dia tidak tahu apakah itu aroma teh atau aroma orang. Namun, mata para jenius muda di bawah panggung memerah karena iri. Lu Ming, apa hakmu untuk duduk di atas? Turun. Wan Pingyang meraung. Dia dipenuhi dengan rasa iri, cemburu, dan kebencian. Dia berharap orang yang dia cari adalah dia. Dia tidak tahu mengapa Luo Tianyi tidak menyerang Lu Ming. Mungkinkah dia menyukai Lu Ming? Memikirkan hal ini, dia sangat marah hingga menjadi gila, dan api kecemburuan berkobar. Apakah saya memenuhi syarat atau tidak? Apakah itu sesuatu yang bisa Anda katakan? Lu Ming melirik Wan Pingyang dengan santai, lalu menoleh ke Luo Tianyi dan berkata, peri itu sangat cantik. Bahkan hati Lu Ming tidak bisa menahan jantungnya berdebar. Dengan itu, Lu Ming perlahan mencondongkan tubuh ke arah Luo Tian. Tuan muda terlalu baik. Luo Tianyi masih tersenyum, seolah dia tidak marah sama sekali. Lu Ming tersenyum. Kemudian, di bawah tatapan marah orang banyak, dia mengambil cangkir yang diminum Luo Tianyi dan menghabiskannya dalam satu tegukan. Teh yang diminum perih harum sekali, haha. Lu Ming tertawa terbahak-bahak. Tindakan ini sudah sangat sembrono. Itu setara dengan menggoda Luo Tianyi di depan semua orang. Banyak orang mengira Luo Tianyi akan marah, tetapi hasilnya mengejutkan mereka.
Luo Tianyi masih tersenyum seolah dia tidak keberatan sama sekali. Dia berkata, Tuan Muda, jika Anda tidak keberatan, Anda selalu bisa datang dan minum teh bersama saya. Sarang. Banyak orang yang mengaum di dalam hati mereka. Apa yang sedang terjadi? Mungkinkah Luo Tianyi benar-benar menyukai Lu Ming? Atau apakah Lu Ming sudah berselingkuh dengan Luo Tianyi? Ketika mereka memikirkan dua hal ini, banyak orang merasa tidak enak. Beberapa dari mereka bahkan meraung dalam hati, mengapa orang ini bukan saya? Bahkan 9 orang suci lainnya di Danau Giok pun tercengang. Berdasarkan pemahaman mereka terhadap Luo Tianyi, jika ada yang berani melakukan itu padanya, mereka akan langsung lumpuh. Tidak ada hasil kedua. Tapi sekarang, Luo Tianyi sepertinya tidak marah sama sekali. Kaisar Naga Abadi Chapter 1787 Bahasa Indonesia. Bab 1787, Pertempuran Hebat dengan Wan Pingyang. Penerjemah, 549.690.339. Lu Ming, kamu lancang. Beraninya kamu tidak menghormati orang suci Tianyi. Kamu mendekati kematian. Aku akan melumpuhkanmu. Wan Pingyang meraung. Selain itu, mata Pangeran Gagak Emas kelima dan yang lainnya juga sangat dingin. Diam. Orang suci Tianyi bahkan tidak mengatakan apa-apa dan kamu melompat keluar, bukankah kamu malu? Lu Ming memarahi. Wan Pingyang memandang Luo Tianyi dan menyadari bahwa dia tidak bereaksi sama sekali. Dia kemudian menatap Lu Ming, wajahnya memerah. Ya, Luo Tianyi tidak mengatakan apa-apa, yang berarti dia mengakuinya. Sungguh memalukan baginya untuk melompat keluar seperti ini. Lu Ming, turun ke sini. Kamu pikir kamu siapa? Kamu adalah orang suci yang cerdas dari wilayah Chang. Kamu bahkan bukan kekuatan tingkat kaisar. Apa hakmu untuk duduk di sebelah orang suci Luo Tian? Tian Ping yang berteriak. Oh, kamu terlahir dalam keluarga bangsawan dan kekuatan besar. Tapi Anda dilahirkan dalam kekuatan besar dan budidaya Anda sangat rendah. Kamu benar-benar sampah. Apakah kamu tidak malu? Lu Ming membalas dengan sinis. Apa yang baru saja Anda katakan? Lu Ming, kamu kura-kura yang keras kepala. Saya ingin menantang Anda. Apakah Anda berani menerima tantangan saya? Saya ingin melihat siapa sampah sebenarnya. Wan Pingyang berteriak, berharap dia bisa memotong Lu Ming menjadi beberapa bagian. Hari ini, dia ingin mempermalukan Lu Ming untuk menghilangkan rasa malunya. Baiklah, aku akan memberimu kesempatan ini. Lu Ming berkata dengan dingin. Dia kemudian melihat ke arah Luo Tianyi dan berkata, Saintes Tianyi, bisakah kita pindah ke sini? Tentu saja Anda bisa. Karena semua orang dalam suasana hati yang baik, saya akan membuka arena pertarungan dan membiarkan semua orang bertarung dengan baik. Luo Tianyi tersenyum dan mengangguk ke 9 orang suci lainnya. Tersebut dan pindah ke ruang terbuka. Dengan lambaian tangan mereka, tanah memancarkan cahaya, dan cincin pertarungan muncul. Ada banyak platform pertempuran yang dibangun di kolam giok untuk dipertandingkan oleh murid-murid kita. Anda bisa naik ke sana dan bertarung. Kata Luo Tianyi. Tidak ada yang terkejut. Faktanya, banyak kekuatan besar telah membangun platform pertempuran seperti itu. Biasanya disembunyikan oleh formasi. Jika ada pertempuran, itu bisa dibuka kapan saja. Itu sangat nyaman. Jika kamu ingin bertarung, aku akan menemanimu. Saintes Tianyi, tolong tuangkan saya secangkir teh. Aku akan segera kembali menemanimu. Lu Ming berdiri dan berkata. Kemudian, dia mengambil satu langkah ke depan dan mendarat di ring pertarungan. Wan Pingyang mengertakkan gigi. Lu Ming terlalu sombong. Apakah maksudnya dia bisa mengalahkannya sebelum teh menjadi dingin? Lelucon yang luar biasa. Dia adalah orang suci yang agung. Terlebih lagi, dia bukanlah seorang santa agung biasa. Dia adalah seorang jenius yang tiada taranya dengan kekuatan tempur yang kuat. Bahkan jika Lu Ming bisa melawan orang suci agung biasa, dia tidak bisa menjadi lawannya. Kamu tidak perlu melakukan apapun untuk menghadapi Lu Ming belaka. Aku akan menekannya. Wan Tianbing berdiri dan menatap Lu Ming dengan tatapan tajam. Baiklah, aku serahkan padamu. Mata Wan Pingyang menoleh. Jika Wan Tianbing bisa mengalahkan Lu Ming, dia akan mampu mempermalukan Lu Ming lebih jauh lagi. Mengapa tidak?
Wan Tianbing maju selangkah dan sampai ke ring pertarungan. Terakhir kali, kamu dikalahkan bahkan ketika kamu bergabung dengan seseorang. Jika bukan karena anjing tua dari keluarga Wan yang menyelamatkan Anda pasti sudah mati. Kamu masih berani bertarung. Lu Ming berkata dengan nada meremehkan. Saya sudah mengatakannya sebelumnya. Saya ceroboh terakhir kali. Kali ini, aku akan membunuhmu. Mati. Wan Tianbing berteriak dengan dingin. Tubuhnya mulai bersinar, dan senjata suci terbang dan melayang di sekelilingnya. Di antara mereka, ada titik terang. Pedang tempur terbang keluar dari sana, dan pedang Qi yang menakutkan melesat ke langit. Itu benar-benar senjata Sein. Seseorang berseru. Sudut bibir Lu Ming sedikit melengkung. Ternyata pihak lain telah menyegel senjata Sein absolut lainnya, dan itu bahkan lebih stabil dari yang terakhir kali. Pantas saja dia berani melawan Lu Ming. Lu Ming hampir kalah dari senjata sucinya terakhir kali. Membunuh. Ki senjata tempur berkumpul, dan pedang Qi melonjak ke langit. 10.000 tentara surgawi memegang pedang tempur mereka dan menebas Lu Ming. Kekuatannya sangat mengejutkan, dan mereka yang berada di bawah alam suci tertinggi pun terkejut. Panduan 10.000 senjata sungguh menakjubkan. Selama tubuh dan kultivasi seseorang cukup kuat, seseorang dapat menyegel senjata suci yang kuat secara terus-menerus. Para Supreme Sein biasa tidak akan berani menggunakan jurus ini. Tapi Lu Ming bukan sembarang orang. Aku akan mengambil senjata Sein yang mutlak ini. Lu Ming bergumam. Pada saat berikutnya, dia bergegas menuju lawannya dan menyayat telapak tangannya ke arahnya seperti pisau. Lu Ming menyerang senjata suci mutlak lawannya dengan tangan kosong, tapi hasilnya di luar dugaan semua orang. Dentang. Telapak tangan Lu Ming mengenai pedang tempur, yang bergetar hebat. Kekuatan yang menakutkan melonjak menuju Wan Tianbing. Dalam sekejap, ekspresi Wan Tianbing berubah, dan matanya melotot tak percaya. Dia merasakan kekuatan mengerikan datang dari pedang tempur yang sepertinya tidak ada habisnya. Bus! Pedangnya bergetar dan telapak tangannya meledak. Pedang itu terlepas dari tangannya sementara tubuhnya terlempar jauh seperti layang-layang yang patah. Dia jatuh di ring pertarungan dan memuntahkan darah. Wajahnya sepucat kertas. Dengan lambaian tangannya, energi Sein Lu Ming menggulung dan dia menyingkirkan senjata Sein yang absolut. Banyak orang di tempat kejadian tersentak dan memandang Lu Ming dengan kaget. Dia dikalahkan. 10.000 tentara surgawi dikalahkan dalam satu gerakan. Mereka bahkan tidak bisa menahan satu pukulan pun. Banyak orang masih ingat bahwa beberapa bulan yang lalu, Lu Ming, Wan Tianbing, dan Pangeran Gagak Emas ke-6 bertempur di Danau Phoenix. Dalam pertempuran itu, Lu Ming telah mengalahkan Wan Tianbing dan Pangeran Gagak Emas ke-6 dengan susah payah. Dia bahkan terpaksa berada dalam posisi yang tidak menguntungkan setelah Wan Tianbing mengeluarkan senjata sucinya. Tapi sekarang, Lu Ming telah membuat Wan Tianbing memuntahkan darah dan mengirimnya terbang keluar arena dengan satu gerakan. Dia bahkan telah menyita senjata Sein absolutnya. Hanya dalam beberapa bulan, kekuatan tempur Lu Ming menjadi begitu menakutkan. Serahkan senjata Sein yang mutlak. Wan Pingyang berdiri dan melangkah ke ring. Lelucon yang luar biasa. Itu rampasan perangku. Apakah Anda memiliki senjata Sein yang mutlak? Membawanya keluar. Itu akan menjadi rampasanku nanti. Kata Lu Ming. Jika kamu menginginkan senjata Sein absolutku, aku khawatir kamu akan kehilangan nyawamu. Membunuh. Wan Pingyang meraung. Seluruh tubuhnya mulai bersinar dengan cahaya terang saat senjata Sein terbang satu demi satu. Senjata pertempuran mereka Qi melonjak ke langit. Terdapat 150 senjata Sein yang cemerlang, 12 senjata Sein yang hebat, dan sebuah senjata Sein yang mutlak. Senjata Sein yang mutlak adalah tombak panjang. Wan Pingyang memegang tombak panjang di tangannya, dan auranya menjadi lebih menakutkan. Suara mendesing. Tombak panjang itu menembus udara, mengarah ke Lu Ming. Wan Pingyang adalah seorang Sein agung di tingkat minor masteri. Ketika dia disegel ke dalam senjata Sein, kekuatan yang bisa dia keluarkan bahkan lebih mengerikan. Itu jauh melampaui kekuatan 10.000 senjata surgawi. Kekuatan tempurnya beberapa kali lebih kuat dari Wan Tianbing. Bang! Lu Ming maju selangkah. Tubuhnya seperti kilat saat dia menyerang Wan Pingyang. Telapak tangannya seperti pisau saat dia menyerang lawannya. Dentang! Telapak tangan Lu Ming bertabrakan dengan tombak lawannya,
menciptakan ledakan yang memekakkan telinga. Keduanya sedikit bergoyang sebelum melanjutkan pertarungan. Alam suci yang agung jauh lebih kuat daripada alam suci yang cerah. Selain itu, tubuh spiritual lawan juga merupakan tubuh spiritual surga tingkat menengah. Kekuatan tempurnya sangat menakutkan, jauh melampaui penguasaan rendah Santa Agung biasa. Berdebar, ledakan. Dalam sekejap mata, Lu Ming dan Wan Ping yang telah bertukar puluhan pukulan. Seluruh tempat dipenuhi dengan ledakan hebat, menyebabkan seluruh area berguncang. Kaisar Naga Abadi Chapter 1788 Bahasa Indonesia. Bab 1788, Bab 1788 ambil semuanya. Penerjemah, 549.690.339. Yang lainnya terkejut. Kekuatan tempur Lu Ming telah melampaui imajinasi mereka. Bagaimana dia bisa begitu kuat? Beberapa bulan yang lalu, Lu Ming masih jauh dari memiliki kekuatan tempur seperti itu. Tingkat kultivasinya telah meningkat dan dia telah mencapai lingkaran besar tahap suci yang cerah. Bagaimana bisa begitu cepat? Dia hanyalah lingkaran besar dari panggung Sein yang cemerlang beberapa bulan yang lalu. Budidaya Feng Ling dan Long Chen juga meningkat pesat. Saya mendengar bahwa beberapa bulan yang lalu, Paragon yang memperoleh token kekacauan primordial memasuki sekte kekacauan primordial untuk mengambil bagian dalam penilaian. Mungkin Lu Ming, Feng Ling, dan Long Chen semuanya telah memperoleh token kekacauan primordial. Penilaian sekte Hunyuan memiliki peluang besar. Mungkin itu benar. Kerumunan berdiskusi, dan tak lama kemudian, seseorang membuat tebakan kasar. Bagaimanapun, penilaian sekte Hunyuan bukanlah rahasia. Setiap beberapa dekade, sekelompok orang jenius akan masuk dan mengambil bagian dalam penilaian. Sangat mudah untuk mengasosiasikan ini dengan sekte tersebut. Namun, kekuatan tempur Lu Ming masih mengejutkan. Dia adalah seorang suci yang suci, dan lawannya juga seorang jenius yang tiada taranya. Berdebar, ledakan, Lu Ming bertabrakan dengan pihak lain puluhan kali dan kemudian mundur dengan cepat. Kehilangan. Wan Ping yang meraung. Kamu terlalu banyak berpikir, Feng. Lu Ming bergumam. Setelah itu, tanda pada tiba-tiba muncul di tombak panjang di tangan Wan Ping yang. Mereka mengalir di sepanjang tombak panjang dan dengan cepat menyebar ke seluruh tubuh Wan Ping yang. Mereka membentuk kekuatan penyegel yang menakutkan yang akan menyegel Wan Ping yang. Sial, apa ini? Wan Ping yang berteriak dengan marah dan melepaskan kekuatan penuhnya untuk mencoba membuka segelnya. Namun, dia telah bertukar begitu banyak pukulan dengan Lu Ming sebelumnya dan telah memberikan kekuatan penyegelan yang menakutkan. Dengan semuanya meletus sekaligus, bagaimana dia bisa menghancurkannya sekaligus? Lu Ming maju selangkah dan sosoknya seperti kilat. Dia muncul di depan Wan Ping yang dalam sekejap dan melayangkan pukulan ke arah Wan Ping yang. Wan Ping yang menjerit kesakitan dan tubuhnya terbang jauh. Serangkaian suara berderak datang dari tubuhnya saat pelindung tulangnya hancur. Melahap. Lu Ming melepaskan kekuatan melahapnya dan menyelimuti semua senjata suci Wan Ping yang sehingga Wan Ping yang tidak dapat mengambilnya kembali. Kemudian, dia menggunakan energi Sein-nya untuk memutus koneksi pihak lain dan menyingkirkan semua senjata Sein. Senjata suciku. Wan Ping yang meraung dan memuntahkan beberapa suap darah lagi. 150 senjata Sein yang dan satu senjata Sein yang absolut semuanya jatuh ke tangan Lu Ming. Jantungnya berdarah. Budidaya klan Wan memiliki kelemahan, dan itu adalah pengeluarannya. Nilai dari menyegel begitu banyak senjata Sein terlalu tinggi. Ini adalah kerja kerasnya selama bertahun-tahun. Sekarang, semuanya telah hilang dan Lu Ming telah mengambilnya. Kubilang, ini rampasan perangku. Lu Ming maju selangkah dan muncul di samping Wan Ping yang. Dia melihat ke arah pihak lain dan berkata dengan dingin, jadi bagaimana jika Anda memiliki tingkat kultivasi yang tinggi? Anda, Wan Ping yang sangat marah hingga dia hampir muntah darah. Matanya dipenuhi dengan niat membunuh saat dia menatap Lu Ming. Lu Ming, keluarga Wan tidak akan pernah melepaskanmu. Anda sebaiknya mengembalikan semua senjata Sein saya. Anda tidak bisa menelan senjata Sein keluarga Wan. Hahaha, sebuah lelucon. Kamu adalah sampah. Anda adalah seorang Sein yang hebat, namun Anda bukanlah tandingan dari seorang Sein yang cemerlang.
Sekarang Anda mengancam saya dengan kekuatan di belakang Anda. Jika Anda tidak berasal dari kekuatan yang kuat, Anda akan menjadi sia-sia. Saya bisa membunuh banyak dari Anda dengan satu tamparan. Enyah. Lu Ming tertawa terbahak-bahak. Dia memberi Wan Pingyang tendangan terakhir di kepala, membuatnya terbang dari ring pertarungan. Lu Ming, tunggu saja. Di sisi lain, Wan Tianlong bergegas mendekat dan membantu Wan Pingyang berdiri. Mereka terbang ke langit dan meninggalkan tempat itu. Wan Tianbing melakukan hal yang sama. Dia tidak punya wajah untuk tinggal. Siapa lagi yang ingin bertarung? Mata Lu Ming bersinar seperti kilat saat dia mengamati seluruh pemandangan, terutama sisi ras gagak emas. Wajah Pangeran Gagak Emas kelima dan Pangeran Gagak Emas keenam tidak sedap dipandang. Namun, kekuatan tempur Lu Ming tidak terduga. Dia sepertinya tidak menggunakan kekuatan penuhnya melawan Wan Pingyang. Setidaknya, dia tidak melihat Lu Ming menggunakan hukum kekacauan apapun abijna. Meskipun Pangeran Gagak Emas kelima sombong, dia tidak yakin bisa melawan Lu Ming. Dia bahkan mungkin mempermalukan dirinya sendiri. Bukan karena tidak ada favorit surga yang lebih kuat di tempat itu. Namun, mereka tidak memiliki dendam apapun terhadap Lu Ming dan tidak ingin menyinggung perasaannya, favorit surga dengan potensi yang tak ada habisnya. Oleh karena itu, tidak ada yang maju berperang untuk sementara waktu. Karena tidak ada yang mau berkelahi, ayo terus minum teh. Lu Ming tersenyum. Dia mengambil langkah maju dan kembali ke paviliun. Dia mengambil cangkir tehnya dan berkata sambil tersenyum, sepertinya belum terlambat, dan tehnya masih panas. Dengan itu, dia menenggak minumannya. Meskipun Lu Ming telah bertarung 2 ronde berturut-turut, dia sangat cepat dan tidak membuang banyak waktu. Tuan Muda Lu, jika Anda menyukainya, Anda bisa lebih sering datang ke Danau Giok di masa depan. Ada banyak teh. Luo Tianyi berkata sambil tersenyum. Bagaimana mungkin aku tidak datang ketika seorang wanita cantik mengundangku? Kata Lu Ming. Yang lain hanya bisa menghela nafas. Mereka yakin Luo Tianyi menyukai Lu Ming. Di bawah, ekspresi tidak wajar muncul di wajah Huang Ling. Saudari Feng Ling cemburu. Paoba bergumam. Kamu, gadis kecil, kamu mengatakan hal yang tidak masuk akal. Wajah Huang Ling memerah saat dia mengambil tubuh gemuk Pao Pao dan menggosoknya dengan keras. Lu Ming menikmati pesta teh sementara yang lain meminumnya seolah-olah itu air biasa. Tak lama kemudian, beberapa orang mencari alasan untuk pergi. Beberapa orang memimpin dan lebih banyak orang pergi satu demi satu. Tidak lama kemudian, hanya Lu Ming dan beberapa orang yang tersisa di tempat kejadian. Orang suci Tian Yi, aku akan mengunjungimu di lain hari. Selamat tinggal. Lu Ming menangkupkan tinjunya. Tuan Muda Sekte, kamu harus lebih sering datang ke Danau Giok. Luo Tianyi tersenyum dan mengirimkan transmisi suara ke Lu Ming. Lu Ming mengangguk dan meninggalkan kolam Giok bersama Long Chen, Feng Ling, dan yang lainnya. Kembali ke Istana Phoenix, Lu Ming melanjutkan budidaya tertutupnya. Dalam diagram gunung dan sungai, Lu Ming mengeluarkan pedang tempur, berniat untuk menyegelnya. Pedang ini adalah senjata Sein mutlak yang dia ambil dari Wan Tianbing. Lu Ming sekarang memiliki total 3 senjata Sein absolut, kapak perang, pedang perang, dan tombak panjang. 2 di antaranya diambil dari 10.000 prajurit surgawi, dan yang terakhir dari Wan Pingyang. Selain tombak panjang, Lu Ming lebih nyaman dengan pedang tempur. Dia berencana untuk menyegel pedang tempur ini terlebih dahulu. Ketika 10.000 tentara surgawi berada di lingkaran besar panggung Sein yang terang, mereka akan membutuhkan bantuan Kaisar Bela Diri untuk menyegel mereka menjadi senjata suci. Namun, tubuh roh Lu Ming akan berhasil menyegelnya tanpa bantuan Kaisar Bela Diri. Lu Ming segera mengaktifkan gulungan 10.000 tentara dan mulai menyegelnya. Satu senjata loli. Salah satu titik akupuntur di lengannya menyala, dan senjata Sein absolut terbang ke sana. Seketika, kekuatan sobek yang mengerikan meletus. Senjata Sein yang absolut terlalu kuat. Lengan Lu Ming membengkak dan hampir meledak. Gelombang rasa sakit yang merobek menyebar ke seluruh tubuhnya. Tunggu. Lu Ming menggeram dan mengedarkan seni 10.000 tentara dengan sekuat tenaga, menahan rasa sakit. Perlahan, energi pertempuran dari senjata suci mutlak menjadi tenang, dan lengan Lu Ming kembali ke keadaan semula. Beberapa jam kemudian, Lu Ming mengakhiri kultivasinya.
Dia akhirnya berhasil. Lu Ming menghela nafas lega. Terlalu berbahaya untuk menyegel senjata suci. Jika seseorang tidak berhati-hati, meridiannya akan meledak dan tubuh mereka akan meledak. Namun, setelah segel berhasil, kekuatan gulungan 10.000 tentara akan meningkat secara dramatis. Sekarang, 10.000 gulungan senjata dan senjata suci Lu Ming sama kuatnya dengan jari malapetaka yang kacau. Kaisar Naga Abadi Chapter 1789 Bahasa Indonesia. Bab 1789, bertemu Sue Ningsin lagi. Aku seharusnya bisa menyegel beberapa senjata suci yang hebat lagi. Lu Ming merenung. Mustahil baginya untuk terus menyegelnya menjadi senjata Sein. Tubuhnya tidak tahan lagi. Setidaknya dia harus menerobos ke alam Supreme Sein atau mengembangkan tubuh rohnya lagi. Namun, dia seharusnya bisa menyegel beberapa senjata suci yang hebat lagi. Dengan cara ini, dia bisa meningkatkan kekuatannya. Setelah itu, Lu Ming menyegel 6 senjata suci hebat lainnya. Jumlah senjata suci besar yang dia segel bertambah menjadi 12, sama dengan milik Kuan Pingyang. Setelah mengolah gulungan 10.000 tentara, Lu Ming terus mempelajari kesengsaraan jari kekacauan dan gulungan tersegel dari 9 gulungan Arai Dao. Waktu berlalu, dan 2 bulan berlalu. Kultivasi Lu Ming telah memasuki periode peningkatan yang stabil dan perlahan-lahan mendekati alam bijak yang agung. Dan selama periode waktu ini, Tanah Suci Guyue memasuki masa damai. Banyak surga favorit dari kota Kaisar Surgawi telah kembali. Namun, mereka semua secara aktif mempersiapkan pertempuran tersebut. Mereka bekerja keras untuk berkultivasi dan menunggu pembukaan Institut Suci Gunung Yuan. Beberapa kaisar akan mendirikan Akademi Sein Gunung Yuan. Pada saat itu, semua jenius di Gunung Yuan pasti akan berkumpul di kota Kaisar Surgawi. Kota Kaisar Surgawi akan menjadi tempat bagi para jenius untuk memperjuangkan supremasi. Jika kultivasi dan kekuatan tempur seseorang tidak cukup, itu hanya akan menjadi batu loncatan bagi orang lain. Oleh karena itu, mereka semua berkultivasi dengan giat. Pada hari ini, Huang Ling dan Long Chen berkumpul untuk meminta Lu Ming pergi ke kota perdagangan 10.000 roh bersama mereka. Kota perdagangan 10.000 roh sangat terkenal di Tanah Suci Bulan Kuno. Perusahaan ini didirikan oleh beberapa kekuatan besar, dan salah satunya adalah keluarga Wan. Di dalam kota perdagangan 10.000 roh, ada banyak toko. Segala jenis harta karun dan barang langka bisa dilihat. Setelah bertahun-tahun pembangunan, kota ini menjadi sangat makmur. Itu telah menjadi 2 tempat perdagangan terbesar di Tanah Suci Bulan Kuno. Setiap hari, tempat itu dipenuhi orang. Lu Ming secara alami ingin tahu tentang tempat seperti itu dan dia langsung setuju. Dia ingin melihat-lihat dan melihat apakah dia bisa membeli beberapa barang berguna. Dia juga ingin menjual beberapa barang tidak berguna yang dia miliki dengan imbalan batu permata mentah. Lu Ming membawa gelembung bersamanya dan kelompok itu terbang di udara. Tidak lama kemudian, sebuah kota besar muncul di hadapan mereka. Kota ini sangat besar, dan orang dapat melihat orang-orang keluar kota terus-menerus, dan orang-orang keluar masuk terus-menerus. Mereka mendarat di gerbang kota yang dijaga. Jika mereka ingin memasuki kota, mereka harus membayar sejumlah batu mentah. Beberapa dari mereka membayar biaya dan berjalan ke kota. Begitu mereka memasuki kota, yang mereka lihat hanyalah toko-toko. Ada berbagai macam toko, dan tidak ada habisnya. Kekuatan yang mendirikan kota perdagangan ini benar-benar menghasilkan banyak uang. Ada biaya untuk memasuki kota, dan ada biaya untuk menyewa toko-toko ini. Berapa banyak batu permata mentah yang mereka hasilkan setiap tahun? Lu Ming menghela nafas. Pantas saja keluarga Wan begitu kaya. Setiap murid memiliki senjata Sein dalam jumlah besar untuk mengembangkan gulungan 10.000 prajurit. Keluarga Wan telah berkembang selama bertahun-tahun dan memiliki banyak murid. Mengolah gulungan 10.000 tentara, jumlah senjata suci yang mereka butuhkan adalah jumlah yang mengerikan. Ini bukan apa-apa, terutama bagi para ahli tingkat raja. Mereka membutuhkan senjata raja untuk budidaya mereka, yang bahkan lebih mahal. Tanpa penghasilan, mereka tidak mampu bercocok tanam sama sekali. Beberapa dari mereka berjalan-jalan, mencari barang-barang yang mereka butuhkan.
Lu Ming juga telah memasuki beberapa toko dan menukar semua barangnya yang tidak berguna dengan batu permata mentah bermutu tinggi. Ketika seseorang mencapai alam suci, seseorang hampir selalu menggunakan batu mentah bermutu tinggi untuk budidaya. Lu Ming hanya menyimpan sedikit senjata Sein yang cemerlang di tubuhnya. Dia menjual sebagian besarnya dengan imbalan banyak cairan spiritual untuk menyirami pohon kuno pemahaman jalan. Dia juga membeli beberapa ramuan spiritual untuk dimakan Paisa. Tiba-tiba, mereka melihat banyak orang berkumpul di satu arah. Beberapa dari mereka penasaran dan mengikuti mereka. Mereka menemukan banyak orang bergegas ke aula. Saudaraku, kenapa banyak sekali orang yang lari ke sini? Lu Ming dan yang lainnya menghentikan seorang pemuda dan bertanya. Aula ini adalah tempat menjual budak. Ada berbagai macam budak, ras manusia dan ras iblis. Saya baru saja mendengar bahwa mereka menjual naga sejati, kecantikan tiada taraf. Ini sangat jarang terjadi. Saudaraku, aku harus pergi, kalau tidak aku akan terlambat. Kata pemuda itu sambil bergegas maju. Naga sejati, kecantikan. Lu Ming sedikit mengernyit. Ayo pergi dan lihat. Lu Ming berkata pada Long Chen dan Feng Ling. Lalu, mereka bertiga berjalan menuju aula utama. Aula utama sangat luas, tapi sudah dipenuhi orang. Mereka bertiga menerobos kerumunan dan melihat ke depan. Di bagian paling depan aula terdapat platform tinggi yang merupakan tempat penjualan budak. Pada saat ini, seorang wanita yang sangat cantik sedang duduk di platform yang tinggi. Leher, pergelangan tangan, dan pergelangan kaki wanita ini semuanya mengenakan sesuatu yang terlihat seperti kerah. Ada rune yang bersinar di atasnya, yang jelas bisa menyegel kultivasi seseorang. Wanita itu tampak kuyu dan auranya lemah. Gaun seputih saljunya robek di banyak tempat, memperlihatkan banyak luka yang sepertinya disebabkan oleh cambuk kulit. Dapat dilihat bahwa dia pasti telah disiksa. Meski terluka dan auranya lemah, tetap saja sulit menyembunyikan sosok dan penampilan cantiknya. Ledakan. Pikiran Lu Ming berdengung saat melihat wanita ini. Niat membunuh yang dingin dan menakutkan terpancar dari tubuhnya. Kakak senior, niat membunuh Lu Ming sangat menakutkan. Itu melonjak ke segala arah seperti air pasang. Wanita di peron adalah kakak senior Lu Ming, Sue Ningxin. Di sekitarnya, yang lain merasakan hawa dingin di sekujur tubuh mereka dan tidak bisa menahan diri untuk mundur. Lu Ming, ada apa? Di sampingnya, Huang Ling terkejut. Mengapa Lu Ming tiba-tiba meledak dengan niat membunuh yang begitu mengerikan? Yang di platform tinggi adalah kakak seniorku. Lu Ming menggeram dengan suara rendah, matanya memancarkan kilatan menakutkan. Kakak seniormu, semangat Phoenix. Jantung Long Chen berdetak kencang. Vi akhirnya mengerti mengapa Lu Ming memiliki niat membunuh. Pada saat itu, di platform tinggi, di samping Sue Ningxin, dua tetua juga menyadari kelainan Lu Ming. Aura mengejutkan muncul dari tubuh mereka. Itu adalah aura seorang suci yang agung. Pertukaran 1000 roh, siapapun yang menyebabkan masalah akan dibunuh. Kata lelaki tua itu dengan dingin. Terlebih lagi, ada aura menakutkan di sekitar aula. Ada banyak aura kuat yang membuat hati seseorang bergetar. Tempat ini didirikan bersama oleh keluarga Wan, Istana Burung Surgawi, dan Menara Serigala Surgawi, jadi mereka secara alami mengirimkan banyak ahli untuk menjaganya. Lu Ming, jangan gegabah. 4 kekuatan besar telah mengirim banyak ahli ke sini. Huang Ling mengirimkan transmisi suara ke Lu Ming. Lu Ming mengangguk. Dia menekan niat membunuh di hati dan tubuhnya. Di platform tinggi, Sue Ningxin sepertinya juga merasakan niat membunuh Lu Ming. Dia mengangkat kepalanya dan melihat ke atas. Ketika dia melihat Lu Ming, keterkejutan dan harapan muncul di matanya. Namun, cahayanya segera meredup dan dia menggelengkan kepalanya ke arah Lu Ming. Yang dia maksud adalah Lu Ming pergi dan tidak menyelamatkannya. Kakak senior, jangan khawatir. Aku akan menyelamatkanmu. Lu Ming mengirimkan transmisi suara ke Sue Ningxin. Suaranya tegas dan tidak perlu dipertanyakan lagi. Sue Ningxin terus menggelengkan kepalanya. Kekuatan di sini terlalu kuat. Mereka berkali-kali lebih kuat dari apa yang disebut sebagai kekuatan teratas di wilayah Azure. Dia tidak ingin Lu Ming menyinggung kekuatan kuat ini untuk menyelamatkannya. Gas dan tidak perlu dipertanyakan lagi. Dia harus menyelamatkan Sue Ningxin. Siapapun yang menghentikannya akan mati.
Kaisar Naga Abadi Chapter 1790 Bahasa Indonesia. Bab 1790, Menawar Naga Salju. Penerjemah, 549.690.339. Kesunyian, di platform yang tinggi, seorang lelaki tua mengangkat tangannya dan menekan, dan pemandangan menjadi tenang. Izinkan saya memperkenalkan kepada Anda, ini adalah naga salju di alam setengah Sein. Ini sangat indah dan langka bahkan di antara naga sejati. Jika Anda tertarik, Anda bisa membelinya dan memainkannya. Sekarang, penawaran untuk naga sejati ini akan dimulai. Penawar tertinggi akan mendapatkannya. Harga awalnya adalah 100.000 batu mentah kelas atas. Kata-kata lelaki tua itu menyebabkan mata banyak orang bersinar dengan cahaya yang aneh. Naga asli sangatlah langka, dan itu adalah naga salju. Naga salju yang begitu cantik bahkan lebih langka lagi. Pasti menyenangkan sekali membeli dan memainkannya. Hehe, aku belum pernah bermain dengan naga sejati sebelumnya. Saya tidak tahu bagaimana rasanya. Naga sejati ini milikku. Dalam mimpimu, itu milikku. Di tempat kejadian, terdengar ledakan suara, dan banyak orang menatap Sue Ningsin dengan mata berapi-api. Mata Sue Ningsin dipenuhi dengan keputusasaan, sementara niat membunuh Lu Ming bahkan lebih kuat. Saya akan menawar 150.000 batu mentah bermutu tinggi. Saya menawar 160.000. 200.000. Kerumunan mulai menawar, dan harga terus naik. Segera, harganya mencapai 300.000. 300.000 batu mentah bermutu tinggi untuk seekor naga setengah Sein adalah harga yang sangat mahal. Satu batu mentah bermutu tinggi setara dengan 10.000 batu mentah bermutu menengah. 300.000 batu mentah bermutu tinggi berarti 3 miliar batu mentah bermutu menengah. 400.000. Pada saat ini, suara Lu Ming terdengar dan dia menaikkan harga sebesar 100.000 menjadi 400.000. Peningkatan 100.000 yang tiba-tiba membuat banyak orang menggelengkan kepala. Harga ini terlalu tinggi. Tidak ada gunanya membeli naga sejati yang setengah Sein. 450.000. Pada saat ini, sebuah suara terdengar. Seorang pria muda dengan ekspresi jahat memandang Lu Ming dan berkata, "Nak, kamu ingin bersaing dengan saya. Mari kita lihat berapa banyak kekayaan yang kamu miliki." 500.000. Lu Ming tidak ragu-ragu dan memanggil 500.000. 550.000. Pemuda berpenampilan jahat itu menambahkan 50.000 lagi. Di samping, yang lain tersentak. 550.000 sudah merupakan harga yang sangat mengejutkan. Pada titik ini, sebagian besar orang sudah menyerah dalam menawar dan menggelengkan kepala karena kasihan. 600.000. Lu Ming terus menaikkan tawaran. 650.000. Remaja berpenampilan jahat itu menaikkan harganya lagi, tetapi terlihat bahwa dia juga kesakitan. 650.000 sudah merupakan harga yang sangat mengejutkan. Ini adalah batu permata mentah bermutu tinggi, bukan batu permata mentah bermutu menengah. Feng Ling, Long Chen, pinjamkan aku beberapa batu permata mentah nanti. Lu Ming mengirim pesan ke Huang Ling dan Long Chen. Tidak masalah, aku akan memberimu sebanyak yang kamu mau. Roh Phoenix dan Long Chen berbicara satu demi satu. 1 juta. Kali ini, Lu Ming menaikkan harga menjadi 1 juta yuan. Baginya, selama dia bisa menyelamatkan Sue Ningsin, tidak peduli berapa banyak batu mentah yang harus dia keluarkan. Desis-desis-desis. Terengah-engah terdengar di mana-mana. Lu Ming sebenarnya menaikkan harga menjadi 1 juta. Siapa orang ini? Dia begitu kaya hingga bersedia membayar 1 juta batu mentah bermutu tinggi untuk seekor naga sejati betina. Aku kenal dia. Dia adalah Lu Ming. Aku tidak mengira dia adalah orang yang bejat. Dengan kecantikan seperti Feng Ling di sampingnya, dia bahkan menghabiskan banyak uang untuk membeli naga sejati ini. Seleranya luar biasa. Anak muda, kamu penuh energi. Kerumunan berdiskusi, dan beberapa tetua bahkan menghela nafas. Orang-orang ini, omong kosong apa yang mereka ucapkan. Wajah Huang Ling memerah. Bukan hanya yang lain yang terkejut. Ketika Lu Ming memanggil 1 juta, ekspresi pemuda berwajah jahat itu juga berubah. Dia tampak seperti sedang berjuang. Pada akhirnya, dia menatap Sue Ningsin dengan tatapan membara dan akhirnya menggelengkan kepalanya, jelas-jelas menyerah pada penawaran.
1 juta batu mentah bermutu tinggi terlalu tinggi. 1 juta. Apakah ada orang yang ingin menawar lebih tinggi? Ini bahkan di antara klan naga sejati. Pasti akan menjadi pengalaman berbeda jika membelinya. Biasanya, tidak ada tempat untuk membelinya. Di platform yang tinggi, seorang lelaki tua berbicara, berharap dapat menghasut orang banyak untuk terus menawar. Namun, meski mata banyak orang membara, mereka tetap menggelengkan kepala. 1 juta batu mentah bermutu tinggi terlalu tinggi. 1 juta. Apakah ada tawaran yang lebih tinggi? Orang tua itu melanjutkan. Setelah itu, lelaki tua itu memanggil 3 kali berturut-turut, tapi tidak ada yang menjawab. Baiklah, karena tidak ada yang menawar, naga salju ini akan pergi ke. Orang tua itu hendak mengumumkannya, tetapi sebelum dia bisa menyelesaikannya, dia disela oleh suara lain. Tunggu sebentar, saya akan menawar 1,1 juta. Sebuah suara terdengar dari balik platform tinggi. Di belakang peron, ada beberapa ruangan. Kemudian, sekelompok pemuda keluar. Wan Pingyang, Wan Tianbing. Mata Luming menyapu seluruh ruangan, memancarkan cahaya dingin. Ada lebih dari 10 orang dalam kelompok remaja putra. Luming mengenali beberapa di antaranya. Mereka adalah Wan Pingyang, Wan Tianbing, dan Wan Tianlong. Luming juga mengenal Su Tuo dari Menara Sirius dan Tuan Muda Tianying dari Istana Burung Surgawi, tetapi dia tidak mengenal orang lain. Orang yang baru saja mengajukan penawaran adalah Wan Pingyang. Tuan Muda, mengapa kamu datang? Di platform yang tinggi, lelaki tua itu membungkuk kepada Wan Pingyang dan yang lainnya. Ada naga salju langka yang dilelang di sini. Kami sangat tertarik, jadi kami datang untuk melihatnya. Wan Pingyang kemudian menatap Luming dengan kilatan dingin di matanya. Luming, para pemuda ini adalah keajaiban yang mendirikan 4 kekuatan besar pertukaran 1000 roh. Huang Ling mengirimkan transmisi suara ke Luming. Luming mengangguk. Matanya dingin saat dia melirik ke arah Wan Pingyang. 1.200.000. Haha, Luming, aku tidak menyangka kamu begitu tertarik dengan naga salju ini. Tapi aku juga tertarik. 1.300.000. Wan Pingyang tertawa dan menaikkan harganya lagi. 1.500.000. Luming bahkan tidak berkedip dan menambahkan 200.000 lagi. 160. 2 juta. Pada akhirnya, Luming bahkan memanggil 2 juta secara langsung, membuat seluruh tempat menjadi sunyi. Wan Pingyang juga sedikit terkejut, tapi dia tidak melanjutkan penawaran. Tatapannya menyapu Luming, lalu mendarat di Sue Ningsin. Sebuah ide muncul di benaknya, dan dia tersenyum. Memahami. Luming, kamu tahu naga salju ini, kan? Tidak heran kamu menaikkan harga ke level setinggi itu. Luming tidak mengatakan apapun. Dia hanya memandang Wan Pingyang dengan dingin. Bibir Wan Pingyang membentuk senyuman dingin. Kalau begitu, kami tidak akan menjual naga salju ini. Kamu, apa yang dia katakan? Mata Luming bersinar dengan cahaya yang menakutkan saat dia menatap Wan Pingyang. Apakah kamu tuli? Sudah kubilang, kami tidak menjual naga salju ini. Rumah perdagangan 10.000 roh didirikan oleh kami berempat, dan terserah pada saya untuk memutuskan apakah kami akan menjualnya atau tidak. Wan Pingyang mencibir, naga salju yang langka, dan sangat indah. Sejujurnya, saya belum pernah memainkannya sebelumnya. Saya berencana menyimpannya untuk diri saya sendiri. Saudara Wan, kamu tidak bisa menikmatinya sendirian. Kata Su Tuo, matanya menyala-nyala karena gairah. Hahaha, tentu saja tidak. Kita semua bersaudara. Siapapun yang melihatnya akan mendapat bagian. Wan Pingyang tertawa. Dia jelas mengatakannya agar Luming mendengarnya. Niat membunuh di tubuh Luming semakin kuat. Melihat Luming marah, Wan Pingyang, Wan Tianbing, dan yang lainnya merasa lebih baik. Mereka merasakan serunya balas dendam. Lalu bagaimana jika kekuatan tempur Luming kuat? Ini adalah wilayah mereka. Apa yang bisa dilakukan Luming?